Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, kita akan melanjutkan sharing kita dalam pertemuan APP yang ketiga ini dengan mendengarkan sharing dari Bapak Ketua Lingkungan kita saat ini. Selamat siang Bapak Edi. Selamat siang Bu Berkah Laura. dalam. Berkah dalam. Terima kasih. Pak Edi, di dalam APP ketiga kita ini kan memiliki tema terlibat membangun keluarga dan komunitas yang menyembuhkan dan meneguhkan. Ada beberapa pertanyaan yang diminta untuk di-sharingkan. Saya bacakan ya Pak. Baik, Satu, adakah hal-hal yang membuat saya merasa tidak nyaman berada dalam keluarga atau komunitas? Mengapa? Jika ada, apa yang sudah atau akan dilakukan bersama sebagai keluarga atau komunitas untuk membuat keluarga atau komunitas menjadi lebih nyaman? Kalau tidak ada, apa yang paling mengesan yang didapat di dalam keluarga atau komunitas yang sungguh membuat merasakan keselamatan? Gitu. Pak Edi mungkin bisa menjelaskan dari satu atau yang ketiga. Silakan Pak. Baik Bu Manik, sebelum mungkin saya menjawab itu, mungkin saya ingin menyampaikan satu hal bahwa ketika kita mau berkomunitas, maka kita juga harus berbicara tentang motivasi. Karena apa? Ketika kita berkomunitas tetapi motivasinya tidak mendalam, maka komunitas itu akan cepat tidak tahan lama ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maksud saya seperti ini. Jadi ketika kita berkomunitas, maka motivasi itu harus dari dalam. Ibarat seperti ini. Ketika kita menggali sebuah tanah, semakin kita menggali semakin dalam, maka air akan mendapatkan air yang semakin jernih. Motivasi dalam berkomunitas juga harus seperti itu. Ketika kita bermotivasi dalam komunitas, maka motivasi itu harus dari dalam. Sehingga ketika kita menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan tetap berkomunitas. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Yang kedua, ini mungkin yang sering terjadi juga di dalam berkomunitas, maka perlu juga saya sampaikan. Orang yang bahagia adalah orang yang tidak mudah tersakiti, itu satu. Tetapi orang yang menderita adalah orang yang mudah tersakiti. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita makan, misalnya tersakiti dengan makanan misalnya. Ketika kita makan kok terlalu asin, maka kalau orang itu mudah tersakiti, maka dia akan mengatakan, wah kok asin banget tuh makanan ini. Itu adalah orang yang mudah tersakiti. Itu contoh saja, contoh makanan, belum contoh-contoh yang lain. Tapi orang yang tidak mudah tersakiti adalah selalu punya alternatif. Oh, makanannya kok asin. Oh, nikmati saja makanan ini dengan daripada tidak ada makanan. Nah, itu mungkin satu hal yang perlu sampaikan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah ada orang yang kadang itu satu yang perlu saya sampaikan. Orang yang jahat adalah orang yang suka menyakiti. Tetapi ada orang yang tidak merasa menyakiti. Nah, ini yang perlu juga kita sampaikan supaya nanti dalam berkomunitas itu kita bisa tahan lama. Maksudnya seperti ini. Saya kasih contoh misalnya. Saya dengan teman saya, saya suatu ketika melihat teman saya makan mie. Saya mengatakan, kamu makan apa mas? Misalnya seperti itu. Mie. Jelai mie kok. Kayak cacing kok dimakan. Itu kelihatannya mungkin tidak menyakiti, tetapi kalau memang dia tidak suka, tidak usah bicara seperti itu, maksud saya seperti itu. Karena memang mie ya seperti itu. Itu artinya apa? Orang yang menyakiti tapi tidak merasa menyakiti. Ya seperti itu. Baik, nah sekarang masuk ke dalam sebagai ketua lingkungan saat ini. Adakah yang membuat Pak Edi tidak nyaman berada dalam keluarga atau komunitas dan mengapa? Ada enggak? Sebenarnya kalau tidak nyaman itu pasti ada. Karena tadi sudah sampaikan pertama tadi ada orang yang memang bisa memberinya nyaman sesuai, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita.
ada yang tidak nyaman, pasti itu ada. Misalnya dalam berkomunitas itu ada orang yang memang tidak menghargai, itu pasti tidak nyaman, merasa misalnya tidak dihargai, itu memang jadi merasa tidak nyaman. Tetapi kembali lagi bahwa kalau kita motivasi kita dari dalam, maka kita harus punya alternatif bahwa yang namanya berkomunitas itu pasti berbeda-beda, pribadinya berbeda-beda, caranya ngomong, caranya bicara, caranya bergaul pasti itu berbeda-beda. Dan itu bukan sesuatu halangan sebenarnya dalam berkomunitas. Itu ada sesuatu yang justru harus dinikmati. Itulah, kalau tidak seperti itu justru malah nanti komunitas itu tidak jalan. Oke, nah bagaimana caranya atau apa yang sudah dilakukan sebagai ketua lingkungan, kita berbicara kepada Pak Edi sebagai ketua lingkungan, yang membuat supaya komunitas lingkungan ini menjadi lebih nyaman. Tadi kan Pak Edi mengatakan bahwa ada yang tidak nyaman. Memang tadi Pak Edi menjelaskannya mungkin secara general ya, secara umum gitu, secara umum. Nah, kira-kira apa yang dilakukan supaya membuat komunitas itu menjadi nyaman? Mungkin bisa contoh sedikit saja. Mungkin sebelum saya menjawab itu, saya mungkin kembali mengingatkan bacaan yang Injil ya. Tentang apa? Anak sulung, anak bungsu, ya. Anak yang hilang ya. Anak yang hilang ya. Kalau kita lihat itu ada 3 tokoh, yaitu Bapa, kemudian anak sulung, kemudian anak yang bungsu. Di dalam komunitas juga seperti itu sebenarnya. Ada orang yang seperti Bapa itu selalu mengampuni, selalu mengayomi, selalu menerima siapapun, apapun. Kemudian ada yang memang seperti anak sulung itu, ya kadang muncul, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Dan yang ketiga ada yang rajin tetapi justru malah kadang motivasinya lain, ya, gitu kan, seperti itu. Nah, untuk membuat nyaman itu maka sekali lagi bahwa itu kita harus membuka diri satu. Yang pertama membuka diri bahwa mari kalau kita berkomunitas, yang pertama adalah pahami bahwa inilah hidup berkomunitas tidak mungkin sama, itu satu. Yang kedua, bermotivasilah dari dalam kalau berkomunitas sehingga tidak cepat pudar, tidak cepat supaya langgeng lah istilahnya seperti itu. Tidak cepat, ya mungkin kalau bahasa sekarang mutung, ya seperti itu. Sehingga komunitas itu terus berjalan dengan baik. Harapannya juga hidup berkomunitas itu saling menguatkan di dalam kita hidup beriman di lingkungan adat yang kita cintai ini. Mungkin itu Bu Laura yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Edi untuk sharingnya. Demikian Bapak Ibu sharing dari Bapak Ketua Lingkungan kita bahwa di dalam komunitas itu memang tidak mudah untuk saling berkomunikasi. Tetapi inti dari komunitas yang langgeng ya Pak tadi adalah komunikasi. Komunikasi ya. Semua orang harus bisa memahami bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi mungkin kesimpulannya harus bisa saling memahami satu sama lain supaya bisa komunitas itu menjadi langgeng gitu ya Pak. Marilah kita lakukan itu untuk lingkungan kita agar lingkungan kita selalu guyup, selalu rukun dan juga selalu langgeng.